Di sini saya akan membahas materi saya tentang fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat dari zat anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Selain organisme yang mengandung daun hijau, ada juga organisme seperti alga dan berbagai bakteri yang menggunakan nutrisi, karbon dioksida, dan air untuk fotosintesis, serta membutuhkan bantuan energi matahari. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis keberhasilan tumbuhan dan autotrof dalam menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dipengaruhi dan memerlukan beberapa faktor. Yang pertama cahaya, yang kedua suhu, yang ketiga umur tanaman, yang keempat konsentrasi karbon dioksida, yang kelima air dan nutrisi. Yang pertama cahaya. Cahaya adalah faktor kunci untuk berfungsinya fotosintesis. A. Intensitas cahaya. Semua tanaman memiliki kebutuhan cahaya yang berbeda. Tanaman C3 atau kacang, kapas, kedelai, kentang, dan gandum kurang toleran terhadap cahaya, sehingga intensitas cahaya yang tinggi tidak meningkatkan intensitas fotosintesis. Di sisi lain, jenis tanaman C4, tebu, jagung, sorghum lebih ringan. Intensitas cahaya yang tinggi meningkatkan intensitas fotosintesis. B. Panjang gelombang cahaya. Setiap spektrum warna memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Namun, klorofil sangat efektif pada panjang gelombang cahaya, sehingga dapat menyerap lebih banyak warna merah dan biru. Yang kedua ada suhu. Semua tumbuhan membutuhkan suhu yang berbeda. Untuk tanaman C3, suhu optimum yang dibutuhkan adalah sekitar 20-26 derajat Celcius. Untuk tanaman C4, suhu optimum yang diperlukan untuk fotosintesis adalah sekitar 35-40 derajat Celcius. Yang ketiga, ada umur tanaman. Saat tanaman dewasa, jaringan mereka menjadi lebih lengkap, meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses fotosintesis. Yang keempat, konsentrasi karbon dioksida. CO2 dan oksigen atau O2, karbon dioksida memiliki pengaruh besar pada fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida di udara, semakin tinggi laju fotosintesis. Berbeda dengan karbon dioksida, konsentrasi oksigen yang lebih tinggi mengurangi intensitas fotosintesis. Yang kelima, air dan nutrisi. Ketika tanaman kekurangan air, proses fotosintesis terganggu, seperti air dalam jumlah besar. Ini juga mengganggu proses fotosintesis. Klorofil membutuhkan unsur magnesium dan nitrogen. Kurangnya kedua elemen ini memperlambat fotosintesis. Kita masuk pada proses fotosintesis. Proses fotosintesis, 4 elemen kunci yang diperlukan untuk fotosintesis adalah air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan sinar matahari. Fotosintesis adalah proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan bantuan sinar matahari. Proses fotosintesis terjadi ketika sinar matahari mengalami perubahan energi kimia yang membantu mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen dan senyawa organik. Tanaman menyerap air dan tanah yang diserap oleh akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman termasuk daun. Reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis, proses fotosintesis berfokus pada klorofil yang membutuhkan sinar matahari untuk membuat glukosa. Fotosintesis biasanya terjadi pada pagi dan sore hari. Namun, ada juga proses fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Reaksi ini memiliki dua komponen, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.
Reaksi terang, naiknya kadar CO2 global berdampak pada tanaman. Fotoreaksi merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi dan siang hari karena membutuhkan sinar matahari langsung. Sinar matahari mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Reaksi gelap tidak memerlukan sinar matahari, tetapi reaksi ini tidak terjadi tanpa reaksi terang awal. Tujuan dari reaksi gelap adalah untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Manfaat fotosintesis. Manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan, tetapi memberikan banyak manfaat bagi semua organisme hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, menghasilkan oksigen. Oksigen merupakan salah satu produk fotosintesis. Oksigen diperlukan organisme untuk mempertahankan metabolismenya. Misalnya, hewan dan manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Yang kedua, perolehan buah. Fotosintesis juga menghasilkan cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk buah-buahan dan umbi-umbian. Cadangan makanan ini tidak hanya dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Yang ketiga, produksi gula glukosa dapat digunakan sebagai bahan penyusun fahak untuk membangun zat makanan lain seperti protein dan lemak. Zat ini juga dapat digunakan dalam makanan hewan dan manusia. Yang keempat, mengeluarkan racun. Reaksi fotosintesis juga membantu membuang racun berbahaya. Hal ini karena tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyerap racun yang berbahaya bagi organisme lain. Yang kelima, meningkatkan kelembaban. Fotosintesis berperan dalam melembabkan udara. Ini meningkatkan kualitas udara dan menguntungkan organisme lain. Demikian uraian singkat tentang proses fotosintesis dari asal mula istilah hingga memanfaatnya bagi lingkungan. Proses fotosintesis menjadi penting karena membantu melindungi ozon dari efek pemanasan global. Kemudian ada langkah-langkah fotosintesis. Yang pertama, tumbuhan menyerap air melalui akarnya dan mendistribusikannya ke seluruh tumbuhan. Yang kedua, karbon dioksida diserap dari udara melalui pori-pori. Yang ketiga, proses perubahan kimia ini terjadi pada daun ketika klorofil pada daun terkena sinar matahari. Yang keempat, energi cahaya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen.